Yohanes 21 ayat 1 hingga 14, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenahkan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Demikian firman Tuhan. Kita yang disebut berbahagia jikalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan firman ini. Shalom. Damai di hati. Yang so lapar boleh angkat tangan. Puji Tuhan, ya, jujur ya. Sudah tidak lama ya khotbah hari ini. Saya berharap bahwa kehadiran kita di sini bukan karena rutinitas, amin. Tapi kita mau berjumpa dengan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Atau karena absen. Ya, saudara, hari ini kita akan membahas tema pertolongan Tuhan tepat waktu. Kalau saya mau bertanya satu-satu, ya. Ini Pak Sek hadir, ya, pimpinan-pimpinan lain termasuk pimpinan Oikumene, ya, dalam ibadah ini, penyelenggara ibadah, Pak Diaken yang menghubungi saya mau bilang, pasti kita semua punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, perjumpaannya waktu kita sehat, bahagia, atau pada waktu kita dalam pergumulan lebih banyak? Ayo. Waktu kita bahagia atau waktu kita dalam pergumulan, perjumpaan kita dengan Tuhan yang kita alami dalam pergumulan. Sebab kadang orang kalau bahagia cari Tuhan nyanda, gitu. Nanti kalau susah baru datang sampai menangis kalau asam urat lagi 12. Kebetulan toilet jongkok, haleluya Jesus. Please you come. Tuhan mau bikin apa dan kalau minum obat, stop makan daging-daging, ya. Saudara, ini adalah perjumpaan Yesus untuk ketiga kalinya bersama para murid. Pertama, ketika perjumpaan tidak ada Thomas, betul ya? Makanya Thomas protes. Sebelum kita lihat, kita tidak mau percaya. Sebelum kita raba dengan bekas paku, I don't believe. Memang luar biasa nih Thomas ini. Kita ingin tahu nih Thomas ini kerja di PUPR atau kerja di mana? Tapi dia tidak percaya.
Dan ketika perjumpaan kedua dia hadir, Yesus bilang notom ngana raba jotom. No? Kalau Thomas kan pengen sayang Tom, Tom ngana raba jo. Kalau Petrus apa? Petrus, Tom ngana raba jo. Baru dia percaya. Makanya ada ungkapan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Martorang kalau kerja di PU ya. PU apa itu nama? PU PRD. Kalau orang mau pergi lihat proyek ya, itu mesti ada bukti, betul ya? Ketebalan aspal yang orang aspal, orang mesti teliti. Ya mungkin kalau tak keker pasti itu. Ya enggak perlu mesti uji. Makanya coba pendeta Jataru kira di jalan kalau habis aspal ada lubang-lubang bulat kecil, toh? Nah, itu kan mesti diteliti. Saya mau bilang, memang perlu ada bukti untuk menyatakan bahwa ini benar atau tidak. Tetapi saudara, dalam perjumpaan yang ketiga ini menarik. Ya. Kenapa menarik? Karena para muridnya tidak kenal Pak Yesus. Nanti sesudah mereka menangkap ikan, baru orang sadar itu Tuhan. Waktu Petrus lihat, Petrus langsung pakai baju lumba-lumba. Ya. Apakah Yesus terima Pak Petrus? Terima. Yesus kata luar biasa dikasih karena dia Tuhan. Huh? Dia nyerep bilang begini Pak Petrus kamu ada menyangkal toh, sana. Orang kan begitu toh. Kalau ada orang makin sakit hati, bagaimana orang perasaan waktu dia datang? Betul atau balik ini? Masuk tahu mana? Cukup jo satu kali toh. Martu lagu tadi mengingatkan orang. Sungguh alangkah baik. Karena ketika ada kerukunan di sana berkat diperintahkan. Kalau orang hidup damai, hidup baik, nyendak dendam, beruntung Yesus nyendak dendam sama dengan orang. Pendeta yang bertanya ini angkat tangan, siapa di sini masih ada musuh? Nyanda, barasa jo. Karena pasti ada. Toh. Pendeta kita so ampuni lupa dia pendeta, mak kalau membakar baku dapat dia, belum stop. Dia ada satu kantor pendeta, nyanda. Dia di lantai 3, kita di lantai 1. Tuhan kalau aku lewat sama apa sudah lebih muka ya. Saya mau bilang saudara, lebih baik orang ampuni jo. Karena waktu mati orang minta. Betul ya? Akhirnya Riki ampuni tong so mati ya. Ada yang so tahu kapan mati? Ya ada pemberitahuan. Kalau ada pemberitahuan boleh jawab apa Pak Sek? Pak Sek saya terus akan kita mati Oktober. Ya tak? Kau bilang Pak Ibu yang pakai mermut, Ibu kapan? Kita November. Gue tanya, Pak diakhir dah? Oh kita akhir bulan ini. Itu misalnya. Orang minta tahu saudara. Bahkan ada yang bilang begini, tanya kamari. Mana dah ketua Oikumene kapan? Tetap besok. Oh Tuhan. Yang dari timur tobat. Dan karena itu saudara, karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, sebaiknya kita tetap hidup dalam kebenaran. Baku-baku baik, baku-baku sayang. Betul ya? Betul ya? Iya. Dunia ini semakin tua, bahkan kadang orang bisa melakukan apa saja untuk melakukan kejahatan dianggap biasa. Tapi Yesus memberi kesadaran bagi para murid. Saudara, murid-murid ini batangkai ikan malam-malamnya ada apa? Ya? Tapi anehnya Yesus menyuruh mereka tepat di saat mereka sedang galau. Bapak Ibu Saudara yakin kalau orang pulang rumah nyak terima gaji ya? Dan kita akan mengatakan kepada pasangan kita, sayang, puji Tuhan nyak terima gaji pun. Kok Pak itu atau istri bilang ini, oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Coba Jo, kalau orang laki-laki bilang begitu rumah itu bilang angkang api baju kon tidur di luar. Karena belum mampu terima kenyataan. Memang para murid dalam kondisi yang seperti itu
Makanya tema kita pertolongan itu tepat waktu. Waktu mereka galau, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus bilang begini, ada kalau paut? Tidak ada. Dorang jujur. Jangan ada lagi gengsi. Oh Tuhan, gengsi dengan mari. Hilang jauh ada. Ya? Orang lain kali kan kadang begitu tuh. Oh Tuhan, Bapaknya syukuran sama dengan malaikat. Padahal bawang rica tomatnya ada di rumah. Oh, mar Tuhan tuh gaya, tuh garis kening lain kali kadang susah lewat. Yang penting firman tahu udah bagaris. Ada pendeta lihat tuh ibu, oh Tuhan di garis kening tak balas katanya, Bu, garis kening baru itu enggak pendeta snowman. Spidol, permanen itu kalau Sudah Jo, memang kondisi ini perlu menyadarkan para murid untuk ada pengakuan. Dan di saat mereka mengaku tidak ada, Yesus tahu mereka membutuhkan. Yesus bilang, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Kata Yesus jangan bilang sebelah kiri, ya, sebelah kanan. Dan mereka melakukan. Saudara, menarik 153 ekor besar-besar, dorang pejala tidak koyak. Ini tanda berkat. Karena dorang kompak, ya. Waktu Petrus bilang begini, kita mau pergi melaut ya. Murid-murid lain bilang, dan kita kuat iko. Kerja sama itu penting. Amin, saudara. Waktu pendeta tiba tadi, ada sementara atur-atur tuh alat. Apakah mau kasih turun atau kasih naik? Apa kita nama itu? Ekskavator ya. Bahkan ada adik foto di situ. Dia naik, kemudian video, turun ulang. Enak sekali ya. Saya mau bilang saudara begini buat kita. Kalau kita Tuhan tempatkan di tempat ini, itu tidak secara kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Walaupun ya hari-hari kehidupan kita, pekerjaan yang kita kerjakan, kadang saudara tidak enak. Termasuk orang ibadah ini toh, ibadah kan mulai dipaksa toh. Mar kalau nyenak le pakai daftar hadir, lain kan itu nyenak hadir toh. Pendeta mau bilang lebih baik orang absen di kantor daripada Tuhan panggil absen. Pendeta kasih contoh, contoh. Pendeta misalnya panggil Bapak Stephen Twege. Kalau orang menyau, ya Tuhan, sudah pulang itu. Tinggal penghiburan. Mari kalau masih di kantor toh. Makanya saudara-saudara kalau dia panggil ibadah, dia datangi. Karena ibadah itu mengandung janji, kata Alkitab. Baik hidup ini maupun hidup yang akan datang ada jaminan. Jangan orang cuma antar ke teman, mana juga tuh ibadah, kita mau izin. Oh Tuhan, setelah pas Tuhan datang, panggil satu-satu kamari, terus di muka pintu surga, Tuhan dan kita ndak waktu dia ibadah ngana di kantor nggak cuma dia antar sampai situ jangan. Nggak sedap. Jadi kehadiran kita tadi WL semangat sekali dengan para singers, sampai menyanyi, pendeta sampai meneteskan air mata merasakan hadirat Tuhan. Karena cuma di sini orang bisa melakukan hal yang seperti itu, pakai musik. Atau di sini di rumah, kalau dia berdoa pakai musik ada. Legal kalau dia dengar firman suara tuh menyanyi toh. Andai saja dapat memutar waktu, aku tak ingin bersamamu. Kau main tua toki deng sondo. Apa? Kalau menyasar mana? Iya. Mereka tuh kalau di hadirat Tuhan, saudara tahu dalam setiap ujian itu ada kuasa, amin. Paulus dan Silas ketika mereka memuji Tuhan di penjara, semua rantai-rantai itu putus. Mar, jangan tornya hadir-hadir selima kali orang penyembah Tuhan. Kalau boleh supaya pimpinan digerakkan hatinya, kasih hadir tornya ya hadir. Belum stop loh, belum. Namanya hadir, ya hadir, toh. Lantas apa pesan yang mau disampaikan kepada kita hari ini saudara? Jangan pernah takut percaya pada Yesus. Dia benar-benar bangkit, amin. Ya. Yesus benar-benar bangkit dan itu bukti
Kebangkitannya ajaib. Saudara, cuma Yesus, kematian, kebangkitannya, bahkan penderitaannya sudah dinubuatkan. Ini luar biasa. Tidak ada yang lain. Kita tidak bisa membeli keselamatan dengan kebaikan kita. Tidak. Saudara boleh berbuat baik, tetapi saudara tidak akan memperoleh keselamatan dari perbuatan baik pun tidak. Efesus pasal 2 dikatakan bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Jadi kalau orang dapat kerja di kantor ini, katakan pada Tuhan, makasih Tuhan, ini karena anugerah. Dan bagaimana cara kita berterima kasih? Rajin datang kantor, betul? Kalau ada apel iko dangto. Pendeta Jalia kalau dia istirahat makan, oh Tuhan berjam-jam orang di kantin. Jangan kira pendetanya ya pantau, ada pula. Pas lihat tuh kantin-kantin di sini, oh Tuhan sudah jam 1 lewat, nama dong masih asik baca cerita. Pas sosok, makam isang, ini macam-macam tuh. Padahal soalnya lewat jam istirahat. Macam kalau datang ibadah kurang jam paksa. Hati-hati ya. Orang lebih banyak makan pejam daripada ibadah. Kaki sementara makan pun tawa diam. Kapangana. So keselak kote. Padahal cuma ada makan mie. Orang ingat kalau jatahnya mie di pasar kok berapa mie 1 meter? Betulannya dijual meter, kilo. Sudah jokok 1 meter sopannya apalagi kilo. Tahu ya? Kok orang ada waktu untuk beribadah. Memang di ibadah sini nggak sedia makan, betul kan? Anda tahu? Ada Pak Diaken? Anda tahu? Oh ada, sedia cookies. Makan di rumah masing-masing. Tapi saudara, coba. Ini ibadah 1 minggu 1 kali atau setiap bulan? 1 minggu 1 kali. Coba setiap hari Jumat orang yang mendatang ibadah bawa dovoma masing-masing. Supaya selesai ibadah, ya, orang tupperware semua taruh di meja. Iya. Orang makan bersama. Saudara, makan itu tidak dilarang sesudah ibadahnya. Tidak. Karena itu juga yang Yesus lakukan. Ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ingat? Itu awalnya. Jadi makan boleh sesudah ibadah. Yang penting DP fokus utama bukan makan. Orang kan kalau di kolom mereka lebih fokus di makan. Sementara baru memulai ibadah pas lagu Tuhan Allah hadir, tuh ibu di rumah Korea di anak ada tambah berapa orang? 5 oh Tuhan tambah pinjang piring deh. Lagi masuk kamar 10 orang. Beli telur kurang itu ikan. Sampai kelar ibadah yang orang pusing cuma soal makan. Padahal fokus utama kita adalah ibadah. Ini masalah saudara kalau orang datang ibadah terus tidak dapat apa-apa. Karena kita sudah dikenyangkan oleh firman. Ya. Orang ini butuh firman. Supaya orang tetap kuat menghadapi kenyataan. Ini hidup ini tantangan luar daripada biasa saudara. Orang-orang sekarang melakukan dosa terang-terangan. Nyanda takut-takut. Tapi orang masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk hidup takut Tuhan. Makanya Yesus mampu memenuhi semua keperluan kita. Yesus loh yang layani para murid. Luar biasa. Makanya kalau orang dipercayakan Tuhan jadi pemimpin, mari orang belajar lagi melayani. Kalau Yesus bisa, kenapa kita tidak? Ya, tidak apa-apa oleh pimpinan ajak tuh teman-teman di kantor, ya, di bidang-bidang untuk datang ibadah. Mungkin DP bahasa begini, mari jujur ibadah, mau suka kita yang panggil atau Tuhan yang panggil? Bilang begitu pada Bapak juga yang panggil, karena kalau Tuhan panggil bahaya. Mari jujur datang ibadah pada Tuhan. Karena ini penting. Karena itu saudara, ada 2 hal yang saya mau ingatkan kita hari ini. Pertama, Yesus benar-benar hidup. Dan dia hidup membuat kita bisa hidup hari ini.
Amin. Kalau orang masih bisa bernafas, masih boleh jabat make up, ya. Apalagi ibu-ibu, pendeta Jalia, ibu-ibu ini jago sekali. Enten bagaris kening di oto pun ya pernah salah. Ya, sementara Pak itu antar toh, kom ada terima telepon lagi. Tuh handphone taruh di talinya begini. Ya halo, iyo saja ke sementara di jalan ini. Ini enggak keliru saudara. Gagal memang bentuk. Mara ada yang pendeta lihat dia cukur tuh kening. Dia sebotak dua-dua kok dia garis di atas. Dalam waktu 2 minggu bertumbuh tuh di bawah. Jadi bayangkan saudara di 2 minggu itu ada 2 garis. Lawang-lawang letol mana do hitung toh? 2 jalur bayangkan. Tapi tetap ini. Kenapa? Jadi percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan kebangkitannya mengubah kita untuk berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk hidup. Yang kedua, Yesus kalau tolong, ya nyandak tanggung-tanggung. Yang beda dengan orang. Orang lain kan kalau jabat tolong, kalau jabat hitung. Apalagi ada tamang tukang bapinjam. Oh Tuhan, pinjam nggak 5.000. Oh Tuhan, kalau kemarin 10.000. Ini besok lengan pinjam 20.000. Tuh minggu lalu lengan belum ganti. Panggil jo papa dan Pak pinjam dan. Dan kita seolah-olah tidak rasa berdosa. Ya, Yesus dapat menyediakan apa yang kita perlukan selama kita tetap terhubung dengan Dia. Saudara, saya mau pesan buat kita. Hidup ini cuma sebentar. Pergunakanlah waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Selamat kita menikmati libur sejak hari ini. Karena Senin Selasa kalau tidak salah cuti bersama. Tolong Rabu masuk. Jangan tambah-tambah libur. Makanya Senin Selasa makan jo sesuai kebutuhan. Jangan talebe. Karena ojo-ojo kamari daging, Rabu minta izin. Pak, tapi asam urat naik. Coba kalau ojo kemaling anak Pak, 2 hari kemaling free. Dan kalau boleh, jangan keluar daerah. Nih, sini Jo. Kalau mau pasiar, ajak Jo istri dan anak-anak biar cuma di pinggir kuala. Bawa dofoma, kombakusua, komputer lagu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Karena romantis tidak perlu yang mahal-mahal. Ini di pasiar di mall. Oh Tuhan, bapesan kamari semua pesan. Setelah pas kelar makan pun tanya, siapa mau bayar? Ingat ya, so kosong di ATM. Paling itu bilang, kalau begitu pelayan, biar jadi bercuci piring selama 1 minggu sini. Kita semua pulang. Tidak begitu lagi. Jadi nikmati libur ini, jangan lupa masuk gereja. Yang kurang ingin libur, oh Tuhan, dari hari Sabtu suka luar, hari Minggu lupa masuk gereja. Ya, nanti pas Selasa setelah ada papanas dingin, ya, toto forele, baru ingat Tuhan maaf kita lupa masuk gereja. Ya. Jadi ada waktu untuk Tuhan. Sama seperti di siang hari. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua yang boleh dipercayakan Tuhan untuk berbahagia hari ini. Amin.